Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, kelanjutan konflik yang terjadi di Pulau Egghead sepertinya benar-benar akan segera berakhir. Yap, seperti yang kita tahu ya bosku. Di akhir chapter 1117 kemarin, akhirnya para Gorosei telah berhasil menemukan dan menghentikan pesan siaran Dr. Vegapunk. Jelas serangan gabungan yang diberikan oleh para Gorosei pun menghasilkan damage yang sangat besar hingga membuat robot kuno langsung tumbang. Nah, tumbangnya robot kuno ini pun akan membuat para Gorosei fokus pada tujuan mereka berikutnya, yaitu menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Yap, seperti yang dikatakan oleh Pupis, bahwa di chapter 1118, kita akan melihat para Gorosei yang akan mendekat. Selain itu, Pupis juga mempertanyakan, bisakah kelompok bajak laut topi jerami melarikan diri? Nah, apabila kita perhatikan lagi, tentu saja hal ini pun akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Ya, meskipun kita tahu bahwa Frontier Dome telah dibuka di chapter kemarin dan kelompok dari Nami serta Luffy hanya tinggal berlayar saja, namun bukan berarti kelompok bajak laut topi jerami bisa dengan mudah meloloskan diri. Ya, kita tidak bisa melupakan para angkatan laut yang telah mengepung Pulau Egghead. Bahkan di chapter 1117 kemarin, kita masih diperlihatkan para Vice Admiral yang masih bertarung dengan bajak laut raksasa. Nah, sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah skenario apa yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami untuk segera menghadapi kelima Gorosei sekaligus. Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Oke, pembahasan kali ini akan kita awali dari beberapa hal penting yang terjadi di chapter 1117 kemarin yang bisa menjadi sebuah petunjuk untuk chapter 1118. Nah, tentunya kalian semua para fan One Piece sudah tahu betul jika pertarungan Zoro versus Gorosei Zoro menjadi sorotan di chapter 1117 kemarin. Ya, meskipun kita baru diperlihatkan adu pedang di antara mereka berdua, namun dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa level kekuatan Zoro saat ini benar-benar sudah meningkat drastis. Ya, jika kalian perhatikan lagi, setelah mereka berdua beradu pedang dan kekuatan haki, baik Zoro ataupun Gorosei Zoro, mereka berdua saling terhempas. Bahkan hal ini pun membuat sang petinggi pemerintah dunia gagal menghancurkan kapal Tosen Sunny. Ya, meskipun Zoro telah mendapatkan peningkatan kekuatan, namun rasanya masih terlalu cepat bagi Zoro untuk melawan Gorosei Zoro. Karena saat ini level kekuatan Zoro masih berada di bawah level kekuatan Gorosei Zoro. Jelas Zoro hanya akan menjadi beban jika dia memaksakan untuk melawan Gorosei Zoro. Apalagi saat ini kelompok bajak laut topi jerami sudah tidak punya banyak waktu lagi untuk segera melarikan diri dari Pulau Egghead. Selain itu, pedang Kitetsu yang disinggung di chapter 1117 kemarin pun seolah menjadi sebuah petunjuk bahwa kemungkinan besar di chapter 1118 kita masih diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Zoro versus Gorosei Zoro. Bukan hanya sekedar pertarungan di antara mereka berdua saja yang akan diperlihatkan di chapter 1118, tetapi kita juga akan mendapatkan informasi penting terkait pedang Kitetsu. Ya, pedang yang dikatakan sebagai pedang terkutuk ini memang berbeda jenis dengan pedang yang lainnya. Bahkan di chapter 108, Zoro pernah menilai bahwa aura dari pedang Kitetsu haus akan darah. Bukan hanya itu saja, Zoro juga menegaskan saat dirinya menggunakan pedang Kitetsu, dia merasa bahwa pedang Kitetsu selalu ingin memotong apapun meskipun Zoro tidak ingin melakukannya. Yap, hal ini tidak mengherankan ya bosku, karena seperti yang pernah dijelaskan oleh Shimotsuki Kozaburo, bahwa setiap pedang memiliki sifat atau keunikannya tersendiri, dan setiap pendekar pedang yang mampu menyatukan pemikirannya dengan pedang tersebut, maka dia bisa menjinakkan pedang tersebut.
Nah, jika kita berbicara tentang tingkatan dari pedang Kitetsu, memang ada 3 tingkatan dari jenis pedang ini yang telah dikonfirmasi resmi oleh Oda Sensei. Pertama, yaitu Sodai Kitetsu, yang kemungkinan besar ini adalah pedang yang dimiliki oleh Goro Senus Juro. Lalu Nindai Kitetsu yang pernah digunakan oleh Luffy saat di negeri Wano. Dan yang terakhir adalah Sandai Kitetsu yang digunakan oleh Zoro saat ini. Jelas kekuatan Sandai Kitetsu yang digunakan oleh Goro Senus Juro ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Kita bisa melihat sendiri bagaimana aksi dari Goro Senus Juro ketika menghentikan semua pacifista hanya dalam hitungan detik saja. Bahkan yang lebih gilanya lagi, Goro Senus Juro mampu memotong pangrikot menjadi 2 bagian hanya dengan 1 kali tebasan. Nah, ini hanyalah salah satu kekuatan dari Gorosei yang telah diperlihatkan sejauh ini. Belum lagi 4 Gorosei lainnya yang telah berhasil menumbangkan robot kuno. Dan saat ini, hanya tinggal fokus untuk menghentikan pelarian kelompok bajak laut topi jerami. Jelas jika nantinya kelompok bajak laut topi jerami tetap nekat menghadapi para Gorosei, maka hanya akan ada 2 pilihan, yaitu tertangkap atau mati. Artinya, skenario terbaik yang harus dilakukan oleh kelompok bajak laut topi jerami saat ini, yaitu kelompok dari Sanji dan Luffy yang sudah berada di pantai timur Pulau Egghead harus membantu para bajak laut raksasa untuk menghadapi beberapa Vice Admiral dan membuka jalan untuk kelompok dari Nami yang akan segera turun menuju ke laut. Selain itu, meskipun robot kuno terlihat tumbang setelah menerima serangan gabungan dari para Gorosei, tetapi rasanya robot kuno akan bangkit kembali. Ya, robot kuno akan menjadi tembok pertahanan terakhir dari kelompok bajak laut topi jerami, sehingga tidak menutup kemungkinan di chapter 1118 kita akan melihat kembali bangkitnya robot kuno. Nah, perlu diingat juga ya bosku, informasi yang beredar di dunia maya bahwa Ars Elbaf akan dimulai sekitar bulan November semakin menguatkan dugaan bahwa Ars Egghead kali ini kurang lebih hanya menyisakan 10 sampai dengan 12 chapter lagi. Ya, kita nantikan saja kejutan apa yang akan dihadirkan oleh Oda Sensei untuk menjadi penutup di Ars Egghead nantinya. Oke, itu tadi merupakan preview One Piece chapter 1118 yang telah diberikan oleh Viewpiece. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.